Jadi terima kasih sudah berkumpul bersama. Hari ini saya mau mengimbaskan tentang konsep keyakinan kelas. Jadi karena Bapak dan Ibu-ibu ini adalah wali kelas, saya akan membagikan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama, kita itu sudah seharusnya sebagai wali kelas membuat kesepakatan di kelas yang nantinya sesudah disepakati itu menjadi keyakinan kelas. Contoh, mungkin Ibu Cela itu bisa mengumpulkan siswanya di kelas. Sesudah itu mengambil kesepakatan dari siswa, kira-kira mereka menginginkan kelas yang seperti apa. Mungkin saja siswanya Ibu Cela di kelas menginginkan supaya kelasnya rapi. Ibu Haya mungkin siswa di dalam kelasnya menginginkan supaya kelasnya itu indah. Masing-masing mungkin siswa di setiap perwalian akan menginginkan hal yang berbeda. Jadi yang kita tanyakan untuk membuat keyakinan kelas ini adalah keinginan siswa untuk menjadikan kelasnya itu seperti apa. Sesudah itu dibuatlah sebuah kesepakatan. Apa yang sudah disepakati itu berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ketika membuat keyakinan kelas disepakati juga kira-kira kalau ada anggota kelas yang melanggar kesepakatan, kira-kira konsekuensinya apa. Nah, itu yang mau kita imbaskan nanti di kelas. Jadi diusahakan nanti untuk setiap wali kelas bisa membuat kegiatan supaya siswa di dalam kelas bisa bermufakat untuk menentukan keyakinan kelas. Itu hanya ada peraturan di sekolah, tapi untuk di kelasnya kamu kan tidak ada. Yang ada cuma jadwal pelajaran, struktur organisasi, jadwal piket. Jadi tidak ada keyakinan kelas atau tata tertib secara skop kelasnya kamu, tidak ada. Jadi hari ini Ibu masuk di kelasnya kamu dalam rangka membuat keyakinan kelas. Nah sekarang yang jadi pengantarnya Ibu harapkan kamu sekarang boleh memikirkan sekiranya kelasnya kamu ini kamu inginkan seperti apa. Jadi kamu menginginkan seperti apa kelasnya kamu. Mungkin kamu menginginkan, oh saya mau kelasnya saya aman, saya mau kelasnya saya bersih, saya mau teman-temannya saya saling menghargai, tidak ada bully-membuli di dalam. Bagaimana kamu bersikap terhadap guru. Jadi apa yang kamu inginkan tentang kelas ini, baik suasananya, baik kondisi kelasnya, seperti apa yang kamu inginkan. Nah, yang kamu inginkan itu nanti boleh kamu tuliskan di sini. Yang kamu keinginannya kamu tentang kelas ini silakan tuliskan, tapi tidak boleh lebih dari 7, jangan juga kurang dari 3. Jadi silakan kamu tuliskan apa keinginannya kamu di kelas ini. Kelasnya kamu mau jadikan seperti apa? Bagaimana hubungannya kamu dengan guru? Bagaimana hubungannya kamu dengan sesama teman? Bagaimana jika seandainya nanti ada teman yang sakit? Mau seperti apa kamu? Kira-kira bagaimana apa yang kamu lakukan jika di sekolahnya kamu ada teman yang kebetulan mengalami musibah? Bagaimana kondisi kebersihan kelas? Bagaimana dengan taman yang ada di depan? Silakan tuliskan. Tidak perlu saling menyontek karena tidak ada benar dan salah. Silakan tuliskan keinginannya kamu. Minimal 3, maksimal 7. Ya? Jadi Ibu bagikan ini, nanti sesudah kamu tulis silakan ditempelkan di depan. Jadi masing-masing Ibu bagikan ini, nanti tinggal ditempel. Hati-hati dia punya tempel. Dituliskan. Tuliskan 3 sampai 7. Terserah. Lewat di lapangan, warung, rumah. Udah. Akhirnya ada apa nih? Jadi silakan tuliskan keinginannya kamu tentang kelas ini sebanyak paling banyak 7
tapi tidak boleh kurang dari 3. Apa keinginannya kamu tentang kelas ini? Bagaimana guru dengan kamu? Bagaimana seandainya guru itu masuk di kelas? Bagaimana kamu punya sikap sama guru? Bagaimana sikapnya kamu antar sesama teman? Silahkan ditulis. Kalau menyangkut kebersihan, menyangkut kerapiannya kamu, seperti apa keinginannya kamu? Silakan tuliskan. Tidak perlu saling menyontek. Tulis 7, bukan ditaruh di sini. Jadi tidak boleh kurang dari 3, tidak boleh lebih, jangan juga lebih dari 7. Tidak perlu terlalu banyak supaya bisa kita laksanakan. Oke, silakan. 5 menit berikutnya silakan ditempel. Jadi keinginannya kamu tentang kelas ini, kelasnya kamu maunya kamu berantakan? Tidak mungkin kan? Maunya kamu temannya kamu masuk pakai sepatu? Pasti tidak mau. Mau ya? Buka sepatu. Kalau sudah ada 3 dan tidak ada lagi keinginan untuk menjadikan kelas seperti apa, silakan ditempel. Tapi jangan sama bisa aja. Ya, yang sudah punya 3 atau mau lebih, silakan ditempel. Ya, yang sudah? Oh, sudah, silakan ditempel. Kalau teman bisa gantikan. Jangan biar keinginan saja tidak punya. Nah, itu repot. Bisa aja sih. Aldi sudah? Baru berapa? Baru 3. Mau seperti apa lagi di kelas? Apakah kalau ada teman yang sakit, cuek saja? Ada teman di dalam kelas ribut, diganggu dan sebagainya? Mau seperti apa di kelas? Yang sudah, silakan ditempel. Powernya seberapa? Nah, Bukan ditulis. Yang jelas 3, tidak usah lebih dari 7 supaya jangan terlalu banyak. Dedeknya sudah berapa? Jadi di kelas ini, jadi nanti kalau sudah jadi apa yang kamu inginkan di kelas itu hanya berlaku di kelasnya kamu, tapi tidak berlaku di kelas yang lain dan tidak berlaku di sekolah ini. Hanya berlaku khusus di kelasnya kamu. Sudah? Kalau sudah tidak ada lagi keinginan di kelas ini dan sudah ada 3, silakan ditempelkan di depan. Deden punya sudah ada berapa keinginan? Baru 2. Nanti punya kenapa pakai cara tim F? gede. Sudah hidup? Reno? Salah orang. Sudah ya? Oke, ditempel sana. Ah, terlalu kecil. Masuk rabun. Ya, yang 3. Kita balik. Maaf kalau saya gini. Ya, silakan. Yang belum? Bisa. Dede sudah? Misalnya kamu tidak ada keinginan di kelas menjadikan seperti apa? Bisa di rumah. Upacara kawan
mau kita buat sebagai kesepakatan. Jadi sebagai kesepakatannya kami. Nah, sudah. Jadi yang sudah tersedia di papan tulis ini adalah kesepakatannya kamu tentang maunya kamu tentang kelas ini. Oke. Jadi sudah ada beberapa. Kamu sudah menuliskan keinginannya kamu tentang kelas ini. Jadi mulai dari yang paling ujung. Jadi nanti kita sepakati mana yang mau disepakati. Karena ini masing-masing mengulang ide. Yang paling ujung ini, saya ingin kelas saya tetap bersih. Yang kedua, saya ingin teman-teman saya tidak ada yang ribut di kelas. Yang ketiga, saya ingin teman saya menghormati guru yang ada di depan. Ini yang pertama tadi, entah siapa punya ide ini. Tapi dia sudah menuangkan 3 ide. Yang berikut, daripada yang berikut, saya ingin kelas ini bersih. Mirip seperti yang tadi. Yang kedua, saya ingin kelas ini aman. Yang ketiga, saya ingin semua saling membantu. Ini, semua saling membantu. Yang keempat, saya ingin semua saling menghormati agama. Ini yang menuliskan 4 keinginan untuk kelas ini. Yang berikut, keinginan yang berikut. Saya ingin guru ramah. Jadi ada yang menginginkan guru masuk di kelas itu ramah. Yang kedua, saya ingin teman-teman saling pengertian. Nah, saling pengertian. Yang ketiga, saya ingin kalau ada teman yang cedera. Jadi kalau ada teman yang cedera, teman yang lain itu menolong. Dia menginginkan itu di kelas ini. Yang berikut, yang pertama, murid harus selalu hormat dan menghargai guru. Jadi murid harus selalu hormat dan menghargai guru. Yang kedua, kelas selalu bersih. Harus murid yang piket mengerjakan piket. Harus murid yang piket mengerjakan piket. Yang ketiga, harus selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang keempat, meja kursi harus rapi, bersih, begitu pun dengan baju seragam. Ini orang yang keempat memberikan ide di kelas ini. Yang berikutnya, saya ingin kelas bersih. Yang kedua, saya ingin kelas terlihat rapi. Yang ketiga, saya ingin kelas tidak ada yang baribut. Yang berikut, saya ingin kelas bersih dan teratur setiap hari. Kelas bersih dan teratur. Yang kedua, saya ingin tidak ada kekacauan di kelas. Jadi mungkin di kelas ini sering sekali kacau. Sehingga ada yang menginginkan kelas ini tidak kacau. Yang ketiga, saya ingin tidak ada pembulian di kelas. Jadi mungkin ada sering bully di dalam kelas. Yang keempat, saya ingin salah satu teman saya menghormati penjelasan guru. Jadi mungkin ini kalau ada guru yang masuk di kelas, ada yang acuh tak acuh dengan guru. Yang berikut, sesama teman tidak boleh saling membenci, harus punya etika. Yang kedua, tidak boleh bicara yang kotor. Nah ini mungkin ini berarti ada yang sering sekali bicara kotor di kelas. Yang ketiga, ada guru. Biasanya teman tidak mendengarkan guru. Nah, ini. Yang keempat, jika teman ada masalah harus saling membantu. Yang berikut, mau saya teman-teman tidak membuli. Jadi mungkin memang di dalam kelas saya terjadi bully. Yang kedua, saya mau hubungan guru dan siswa baik. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Ya, berikut saya ingin bersih, saya ingin tertib, menghormati guru dan menghargai sesama teman dan saling menghormati sesama teman. Ini dia ulang kembali, saling menghormati sesama teman. Yang berikut, bersih di dalam kelas, tidak ribut, harus sopan. Ini entah siapa yang punya, tapi ini idenya di dalam kelas. Yang berikut, masuk ke kelas diam. Artinya tidak ribut di dalam kelas. Yang kedua, di kelas harus bersih setiap saat. Model seperti ini kan enak. Yang ketiga, saling menghargai satu sama lain. Berikut, saya ingin kelas ini tetap bersih dan kelas ini aman damai. Oh, jadi mungkin budaya di sini sering sekali tidak aman damai. Yang
rapi dan bersih. Yang berikut yang ibu garis bawahi di sini adalah menghormati guru. Jadi banyak yang menuliskan agar kalau ada guru di depan harus sopan, harus dihormati. Jadi ibu tanya kembali, apakah sepakat? Ya, harus menghormati guru. Jadi dituliskan kembali kesepakatan yang tahun yang kedua. Sekarang apakah cuma guru yang mau dihormati atau sesama teman juga dihormati? Yang ketiga, ibu lihat, tidak ada di sini ada yang menuliskan bahwa harus kalau ada teman yang mengalami apa tadi, mengalami cedera, maka harus ada teman-teman yang menolong. Artinya berarti kita harus peduli kepada teman, peduli kepada sesama. Sepakat peduli kepada sesama. Jadi jangan cuma peduli sama teman yang ada di kelas, tapi juga peduli di luar. di luar. Lo harus sendiri. Bagaimana dengan bully? Apakah menginginkan ada bully di dalam kelas? Jadi karena mungkin di dalam kelasnya sini sering terjadi bully, maka diusahakan kesepakatannya kita sekarang tidak boleh ada bully. Jadi dari apa yang kamu sampaikan tadi, dari apa keinginannya kamu yang dituliskan tadi, mungkin bisa kita sepakati ada 4 ini. Semuanya sudah jadi semua yang tertulis di sini ini sudah tercapai pada 4 yang kita inginkan. Nah sekarang 4 ini sudah merupakan kesepakatan di kelasnya kamu yang nantinya ini harus kamu tanda tangani bersama dengan wali kelas. Jadi yang menandatangani mungkin cuma beberapa orang sebagai wakil, nanti ini menjadi keyakinan kelas. Dan ingat, ketika ada di antara kalian yang berada di dalam ruangan ini melanggar, jadi ada yang berlaku atau bersikap tidak sesuai dengan yang 4 ini, maka silakan Anda menghubungi wali kelas. Jadi silakan langsung menghubungi wali kelas supaya wali kelas yang langsung mengambil sikap terhadap teman yang melanggar kesepakatan kelas. Jadi ini sudah menjadi keyakinan kelas ini bahwa ini nanti ditempelkan di dinding, dibuat serapi mungkin dan ditandatangani, itu berubah menjadi keyakinan kelas. Ditandatangani oleh beberapa orang siswa saja di bawah dengan wali kelas. Jadi mungkin ibu beri contoh di sini dituliskan mengetahui. Dan di sini mungkin boleh dituliskan wakil siswa. Jadi ibu silakan wali kelas ditandatangani. Sepakat tuh. Pakai sepakat nih. Jadi sepakat. oke, untuk wakil siswa mungkin bisa ibu minta satu saja, mana ketua kelas. Jadi silakan ketua kelas. Renegade. Jadi yang ini sudah menjadi kesepakatan kita, di atasnya dituliskan Keyakinan kelas 8B. 8 baik. Jadi selesai
wali kelas, mungkin ini bisa dibuat serapi mungkin. Jadi serapi mungkin nanti ditempelkan pada posisi tertentu sehingga selama kalian yang ada di ruangan saling mengamati mana teman yang melakukan pelanggaran atau berlaku di luar dari 4 yang kita sepakati ini. Jadi kalau tadi ada yang bertanya bagaimana dengan bully, bully sudah masuk di menghormati guru dan teman. Karena kalau dia menghormati maka dia tidak akan melakukan pakai sepatu, itu berarti masuk di rapi dan bersih. Kalau Anda masuk ke dalam ruangan dengan menggunakan sepatu, jadinya seperti apa? Nah, jadi itu sudah menjadi kesepakatan yang sama. Jadi kalau ada yang pertama masuk ke dalam ruangan dia menggunakan sepatu, berarti dia melanggar yang ini. Ketika melanggar yang ini, silakan ketua kelas menghubungi wali kelas. Nanti wali kelas yang berhubungan dengan siapa yang melanggar. Ya? Bicara kotor masuk di menghormati guru dan teman. Jadi kalau ada teman yang kebetulan bicara kotor, tidak perlu repot-repot, langsung saja menghadap wali kelas, nanti wali kelas yang berurusan dengan yang berbicara kotor. Oke, jadi mungkin cuma itu yang bisa Ibu bagikan sama kamu hari ini. Ada keyakinan seorang Ibu 8B, jadi nanti ini wali kelas yang akan perhatikan, menjadikan di tempat yang bisa terlihat, supaya sama-sama bisa dilaksanakan di kelas. Jadi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan guru yang kebetulan hadir di ruangan ini bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi hari ini saya mau mengimbaskan materi tentang budaya positif. Jadi ini adalah satu aksi nyata yang harus saya lakukan sebagai seorang calon guru penggerak. Jadi untuk aksi nyata tentang budaya positif ini mungkin kita bingung apa yang dimaksud dengan budaya positif. Tapi sesungguhnya yang kita lakukan selama ini di sekolah itu sesungguhnya sudah merupakan budaya positif. Jadi mungkin di sini ada beberapa video. Jadi bisa kita lihat video yang pertama, mungkin semua bisa memperhatikan ada video yang tadi sudah diputar. Yang berikut ada video yang kedua, bisa kita perhatikan. Jadi ini ada beberapa penggal video yang bisa saya tampilkan. Yang di sebelah sana juga itu adalah video. Jadi 3 kegiatan yang saya tampilkan ini, jadi video dengan durasi pendek yang saya tampilkan, ini merupakan budaya positif yang sesungguhnya ini masih merupakan kebiasaan, belum membudaya. Kenapa saya bilang ini masih merupakan kebiasaan? Karena apa yang dilakukan oleh para siswa ini masih tergantung kepada motivasi dari luar diri. Ketika tidak ada guru piket, maka kemungkinan besar mereka tidak akan melaksanakan ini. Jadi hari ini yang mau saya share adalah bagaimana kita mengambil langkah, mengambil sikap, sehingga kegiatan-kegiatan seperti yang ada di video tadi itu bisa membudaya. Artinya membudaya ketika itu sudah berasal dari dirinya, tidak perlu lagi ada instruksi dari luar, mereka sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini tanpa ada lagi motivasi dari luar itu bisa berjalan dengan sendirinya, sehingga itu berubah menjadi budaya positif. Nah, untuk bisa mencapai budaya positif yang seperti ini, itu yang jelas harus ada yang bisa disediakan oleh sekolah. Jadi untuk sekolah mungkin bisa menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, sehingga murid itu bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan positif tadi, yang insya Allah nanti itu bisa berubah menjadi karakternya. Jadi ketika itu sudah menjadi karakter, maka ini jelas sudah membudaya. Karena kemarin di akreditasi itu kan ditanyakan yang sudah membudaya. Jadi kita yang sekarang ini, mungkin yang sekarang ini kita perhatikan, kalau tadi Pak Asir itu sebagai guru piket itu harus turun langsung, harus terjun langsung ke siswa. Itu kenapa? Karena memang motivasinya belum dari dalam diri, melainkan masih butuh motivasi dari luar.
Walaupun sesungguhnya itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang insya Allah nanti kalau memang itu ada motivasi dari dalam, itu berubah menjadi karakter dan itu jadi menggoda. Yang berikut, insya Allah hari ini juga saya akan berusaha membagikan tentang teori restitusi. Jadi teori restitusi mungkin kalau kita yang ada di ruangan ini memang sama sekali kita tidak pernah bersentuhan dengan kata-kata restitusi. Tapi sebentar kalau kita mau mengikuti materi ini, maka insya Allah kita akan paham restitusi itu sebenarnya apa. Jadi kalau guru BP mungkin pernah mendengar ini, mungkin ini lebih banyak bersentuhan dengan guru bimbingan, dengan guru konseling. Hanya saja sebelum kita masuk ke teori restitusi, yang kita lakukan adalah menyamakan persepsi dulu. Jadi persepsi yang mau kita samakan adalah apa sebenarnya disiplin itu. Karena mungkin selama ini yang kita maksudkan dengan disiplin adalah yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh guru. Jadi harus itu dulu. Sekarang mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa mengepalkan tangan masing-masing. Jadi kita bisa mengepalkan tangan masing-masing. Sekarang yang ada di pikirannya kita, yang ada di dalam tangannya kita itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, yang kita genggam di dalam tangannya kita, kalau saya silakan. Jadi kalau kita punya sesuatu yang berharga, mungkin saja kalau Pak Hendra sekarang ini yang dia genggam mungkin uang panainya berada di dalam genggamannya dia sekarang ini. Sekarang mungkin saya akan pertanyakan kepada Pak Hendra, jika seandainya uang panai yang sangat berharga buat dia ini sekarang yang ada di genggamannya dia, terus saya bujuk, Pak Hendra, boleh kasih saya itu doi? Kira-kira apa yang Pak Hendra mau lakukan? Maka mungkin dia akan mengencangkan genggaman. Oh Tuhan, jangan, ini doi saya butuh. Seperti itu. Jadi apapun yang ada di dalam genggamannya kita yang sangat berharga, itu kalau memang ada orang yang membujuk, ada orang yang melakukan apa saja, itu terkadang tidak akan mampu untuk mengubah apa yang ada di dalam genggaman kita untuk dikasih sama yang membujuk. Bahkan terkadang bujukan itu kalau sudah tidak berhasil maka akan berubah menjadi paksaan. Nah sekarang yang mau kita rubah itu, bagaimana nanti yang paksaan ini tidak lagi kita lakukan, melainkan sudah berubah menjadi bagaimana kita berkolaborasi sehingga tadi yang ada di dalam genggaman bisa digunakan bersama. Itu logikanya. Sehingga kita akan merubah paradigmanya kita tentang teori kontrol. Jadi yang pertama, kita selama ini berpikir, jadi selama ini mungkin saya pribadi sebagai seorang guru itu merasa bahwa saya bisa mengontrol murid saya. Kita semua yang ada di ruangan ini pasti merasa bahwa saya bisa mengontrol siswa saya. Padahal sesungguhnya itu hanya ilusi. Siswa itu, kita merasa mengontrol siswa padahal karena diri siswa itu yang mau dikontrol. Tapi untuk mengontrol pribadi siswa itu tidak mungkin. Itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif. Kita mungkin di kelas selalu hebat, bagus, mantap. Sesungguhnya itu tidak. Kenapa? Karena ini tidak efektif dan bermanfaat. Kenapa? Karena siswa itu hanya akan berlaku karena dia mengharapkan apa? Mengharapkan penghargaan. Dia bukan berlaku karena memang itu muncul dari dirinya, tapi karena dia berlaku itu karena dia merasa bahwa nanti saya dipuji, nanti saya diberi penghargaan. Yang berikut, ilusi yang berikutnya, kita merasa bahwa kritik dan saran itu bisa membuat orang yang bersalah itu bisa berubah. Padahal kritik dan saran itu bisa saja membuat mereka menjadi kecil hati. Jadi mungkin yang ada kita rasakan selama ini, kita selalu kritik supaya dia berubah. Makanya di dalam pembuatan mungkin penelitian atau ada kritik dan saran. Sesungguhnya itu ilusi bahwa kritik dan saran itu dapat menguatkan karakter. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa dewasa daripada siswanya kita, maka kita merasa bahwa kita berhak memaksa. Padahal sesungguhnya itu salah.
Yang berikut. Nah, bagaimana kita bisa berubah paradigma atau cara berpikir kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol? Dengan catatan ada pemikiran seorang ahli bahwa katanya kalau ingin merubah paradigma, maka yang kita ubah harus cara utama atau kerangka berpikir kita yang harus diubah. Jadi harus diubah bagaimana caranya kita melihat dunia. Karena ternyata masing-masing individu itu memiliki cara yang berbeda untuk melihat dunia. Contoh saja, ketika saya ada di depan seperti ini, maka yang muncul di pemikirannya Ibu Yusreni ketika melihat saya itu akan berbeda dengan apa yang ada di pikirannya Ibu Mutini. Jadi sesungguhnya untuk satu objek saja, semua kita memiliki pandangan yang berbeda. Tidak akan mungkin sama. Selanjutnya, di sini ada teori tentang stimulus respon dan teori kontrol tentang dunia. Jadi kalau di stimulus respon, dia menyatakan bahwa kebutuhan itu sama. Tetapi di teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Berikutnya, semua orang itu melihat hal yang sama, itu masih teori stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol tentang dunia, kita memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap satu objek pun, berapa yang melihat itu pasti akan memiliki gambaran yang berbeda di pikirannya. Tidak akan mungkin sama, dan seterusnya. Kalau di stimulus respon, ini dinyatakan bahwa perilaku buruk itu dinyatakan sebagai kesalahan. Tapi di teori kontrol dia nyatakan bahwa setiap satu orang pribadi melakukan satu perilaku, itu dia ada tujuan, walaupun itu yang dia lakukan adalah sesuatu yang buruk. Tapi harus kita tanya motivasinya apa, tujuannya apa melakukan itu. Tapi kalau di teori respon itu semua dianggap salah. Dan seterusnya. Sehingga yang di bawah sini ada muncul, kalau di stimulus respon modelnya itu nanti yang didapat adalah menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol tentang dunia ini nanti adalah menyelesaikan masalah di mana tidak ada yang kalah. Dua-duanya harus menang. Tidak ada yang disalahkan. Nah, sekarang disiplin. Kita mungkin berpikir apa itu disiplin. Jadi mungkin ada yang bisa mengemukakan apa sebenarnya disiplin. Menurut Ibu Haya, kira-kira disiplin menurut Ibu Haya apa? Kan kita tahu bilang disiplin. Disiplinnya kita seperti apa? Nah, kalau menurut Ibu Yusreni, melaksanakan sesuai dengan aturan. Jadi itu kategori disiplin. Sekarang bagaimana caranya kita membuat supaya siswanya kita atau muridnya kita itu disiplin? Yang kedua, siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Yang ketiga, apakah kita guru atau kepala sekolah atau pribadinya siswa yang bisa mendisiplinkan? Jadi ini mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Disiplin, seperti tadi yang dinyatakan oleh Ibu Yusreni, itu pasti urusannya dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu beda. Disiplin itu sesungguhnya adalah tidak harus memberi hukuman. Karena kalau kita di sekolah, tata tertib itu dibuat, peraturan itu dibuat, tapi sudah ada sanksi di dalamnya. Sudah ada hukuman yang harus dilakukan ketika kita menuangkan itu di dalam tata tertib. Versi Bapak Ki Hajar Dewantara, jadi ini versinya Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa kalau disiplin itu adalah disiplin dari dalam diri. Dengan catatan disiplin diri ini harus dengan motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Karena kalau motivasi dari luar, begitu yang memberi motivasi tidak ada, maka dia tidak akan berlaku disiplin lagi. Kenapa? Karena motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, pemikirannya Bapak KHD itu sama dengan pandangannya Ibu Diana Gosen. Jadi dia menyatakan bahwa disiplin itu akar kata yang sama, akar kata dari belajar. Jadi disiplin itu bukan kita taat pada peraturan, tapi disiplin itu bagaimana kondisi kita untuk belajar. Nah,
sebagai pendidik, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Tapi dengan catatan mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mungkin kebajikan universal ini orang PPKN pasti lebih paham kebajikan universal seperti apa. Dengan catatan motivasinya harus motivasi intrinsik dari dalam, bukan dari luar. Nah sekarang untuk nilai kebajikan yang bisa diterima tapi secara universal, jadi dengan catatan tidak lepas dari ini, dari ras. Jadi di sini ada keadilan, ada kehormatan, ada peduli, ada integritas, ada kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Nah sekarang untuk yang ini, mungkin saya bisa tanyakan sama Ibu Yusreni, sekarang zamannya kita menggunakan masker. Ketika kita menggunakan masker, jadi ketika kita menggunakan masker, kira-kira apa yang ada di pikirannya kita ketika menggunakan masker? Yang pertama, apakah karena itu memang disuruh? Yang kedua, apakah memang itu kita sadar bahwa kalau saya pakai masker, maka saya akan terselamatkan dari penyakit. Jadi apa yang kita lakukan itu tergantung motivasinya kita. Jika kita tadi memikirkan bahwa saya menggunakan masker karena saya disuruh, karena ada perintah dari petugas COVID, maka berarti itu ada motivasi yang masih motivasi ekstrim. Tapi ketika kita turun dari rumah, saya menggunakan masker karena saya yakin dengan masker bisa sedikit mengurangi masuknya virus ke tubuh saya yakin. Jadi walaupun tidak ada orang yang membawa perintah, tidak ada satgas COVID di samping, tapi saya tetap mau menggunakan masker. Jadi yang seperti itu. Nah, 3 motivasi menurut perilaku manusia. Yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu, motivasi kita yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi mungkin anak-anak datang ke sekolah, mereka datang cepat itu hanya untuk ini, menghindari hukuman, supaya tidak disuruh baca cabut, tidak diberi hukuman yang ringan. Jadi motivasinya yang pertama ini. Mungkin bukan cuma siswa, tapi diri pribadinya kita pun seperti itu. Kadang melakukan sesuatu karena kita tidak mau kena hukuman. Yang kedua, kadang kita melakukan sesuatu karena kita membutuhkan penghargaan atau imbalan. Jadi ini mungkin dilakukan banyak, kita lihat yang datang kerja itu karena mau dikasih pujian. Ada yang datang kerja karena saya mau dibayar. Nah ini motivasi yang kedua. Dan motivasi yang ketiga, ini motivasi yang ketiga, ini bagaimana dia menginginkan dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Nah, dari 3 motivasi tadi yang mau kita terapkan ke siswa itu adalah motivasi yang ketiga. Bagaimana siswa itu bisa menjadi dirinya sendiri dengan catatan motivasinya dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik. Hanya saja pertanyaannya, bagaimana caranya kita supaya ini anak-anak bisa berlaku disiplin positif. Nah, materi yang berikutnya ini mungkin lebih banyak bersentuhan langsung dengan para wali kelas. Tapi di luar wali kelas pun bisa mengikuti materi ini. Tapi materi yang berikutnya ini tentang bagaimana cara kita sebagai guru supaya bisa mendisiplinkan siswa. Salah satu yang diterapkan sekarang ini adalah dengan keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas, seperti yang saya utarakan tadi contohnya, ketika kita menggunakan masker atau ketika kita berkendara tanpa ada polisi pun tetap kita menggunakan helm. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa kalau saya pakai helm kemungkinan besar kalau saya celaka, saya kepala sedikit terlihat. Itu sudah ada keyakinan, walaupun di situ tidak ada polisi. Ibu Ros mungkin turun dari rumah, ketika dia berkendara dia pakai kacamata. Kenapa? Karena dia yakin dengan kacamata bisa menghindari mata saya dari tidak. Itu karena apa? Kita yakin bahwa itu motivasi dari mana? Motivasinya sudah dari dalam, bukan lagi dari luar. Sehingga itu menjadi apa? Menjadi budaya yang positif. Karena sudah asalnya dari dalam diri. Nah, untuk keyakinan kelas ini adalah bagaimana membuat
kesepakatan di kelas supaya bisa menjadi budaya yang positif. Jadi perlu dibuat keyakinan kelas dengan catatan itu disepakati bersama dengan siswa di dalam kelas. Nah, dengan keyakinan kelas ini, kalau memang ini bisa diterapkan di dalam kelas masing-masing, insya Allah visi kita, jadi visi sekolah, itu mungkin bisa tercapai pelan-pelan dengan catatan kita sudah melaksanakan secara versi kecil di kelas masing-masing. Jadi kalau di visinya kita sekarang ini mungkin apa? Menciptakan. Jadi mungkin di situ ada apa siswa yang berakhlak mulia dan sebagainya. Jadi kalau visinya kita berakhlak mulia dan sebagainya, sebenarnya dari dalam kelas itu sudah bisa kita bentuk kebiasaan itu bisa kita bentuk dari dalam kelas dengan catatan tujuannya untuk mencapai visi sekolah. Jadi ini kenapa keyakinan kelas yang dibuat tapi bukan peraturan kelas. Jadi mungkin selama ini yang ada itu adalah peraturan, bukan keyakinan. Nah, itu lagi saya kembalikan bahwa kalau yakin tanpa disuruh pun orang bikin. Tapi kalau masih berupa peraturan itu motivasinya dari luar. Jadi saya cuma takut kena hukuman saya pakai ini. Saya takut kena hukuman saya harus datang cepat. Seperti itu. Nah, ini sekarang untuk pembentukan keyakinan kelas. Jadi para wali kelas yang hadir, ada Pak Hendra, ada Ibu Eli, ada Ibu Nurmin, mungkin ada beberapa wali kelas. Jadi ini saya harapkan nanti sesudah kita menerima pengembasan materi ini, mungkin para wali kelas bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Mungkin nanti bisa dimentori nanti di kelas supaya bisa terbentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi yang pertama, ini ada kerangka untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi misalnya, kalau peraturan dilarang memakai kaos kaki berwarna-warni, peraturan. Tapi kalau kita buat menjadi keyakinan, gunakan atau misalnya pakai kaos kaki warna hitam, dia lebih bahasanya menjadi jauh lebih positif ketimbang di bahasa peraturan. Yang berikut, keyakinan kelas itu pernyataannya universal, jadi dia lebih luas. Misalnya di dalam keyakinan kelas kita buat saling menghormati antar siswa dan guru, tapi untuk versi di kelas itu. Jadi lebih luas, lebih universal. Yang berikutnya, pernyataan keyakinan kelas harus dalam bentuk positif. Jadi misalnya ada kata-kata dilarang buang air sembarangan atau dilarang buang sampah sembarangan, itu diubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Jadi bahasa kalimat negatifnya diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi kata-kata jangan, awas dan sebagainya itu diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas dibuat, tak usah terlalu banyak, ya mungkin antara 3 sampai 7. Jadi yang jelas itu supaya gampang diingat. Yang berikut, keyakinan kelas usahakan yang bisa diterapkan di dalam kelas. Berikut, jangan lupa untuk membuat keyakinan kelas ini harus warga kelas ikut serta. Jadi ada curah pendapat, ada diskusi untuk mengajukan keinginan mereka tentang situasi kelas. Dan yang terakhir, jika memang kondisinya menentukan, bisa dilakukan tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini mungkin untuk para wali kelas, jadi bisa nanti dilihat, ini karena kecil, tidak bisa saya buat jadi besar, saya buat saja jadi satu slide. Jadi mungkin nanti sesudah ini, yang wali-wali kelas mungkin kita bisa berdiskusi sedikit di bawah pohon, supaya kita nanti bisa diaplikasi langsung pembentukan keyakinan kelas di ruangan masing-masing. Nah sekarang bagaimana seandainya sesudah dibuat keyakinan kelas yang sudah disepakati dan ternyata di dalam ruangan atau ada siswa yang di dalam ruangan itu justru melanggar apa yang telah disepakati. Misalnya saja
di dalam kelasnya Ibu Nurmin mungkin nanti mengambil kesepakatan dilarang buang sampah sembarangan, diubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Nah sekarang ternyata ada siswa di kelas yang ternyata membuang sampah justru tidak pada tempatnya. Itu berarti dia melanggar kesepakatan tadi. Ketika dia melanggar kesepakatan tadi, apakah dia dikasih hukuman, dikasih sanksi, dikasih restitusi? Nah sekarang apa bedanya hukuman, sanksi, dan restitusi? Kalau hukuman, jadi perlu saya jelaskan supaya kita lebih paham apa itu hukuman, sanksi, dan restitusi. Kalau hukuman, biasanya apa yang dilakukan dengan apa yang kita berikan sesudah dia melakukan kesalahan, itu tidak ada relevansinya. Contoh, dia melakukan kesalahan tidak buang sampah pada tempatnya, tapi yang kita berikan itu suruh lari-lari keliling lapangan. Maka tidak ada hubungan antara dia membuang sampah tadi yang tidak pada tempatnya dengan lari-lari di lapangan. Sebagai apa? Itu sebagai hukuman. Nah, sanksi. Kalau sanksi, ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi kalau hukuman itu tadi sifatnya dadakan. Pokoknya apa saja yang terlintas di kepalanya dulu, sudah itu saja. Itu hukuman. Tapi selalu tidak ada relevansi antara kesalahan dengan yang hukum dilakukan. Nah kalau sanksi ini biasanya sudah disepakati terlebih dahulu. Tapi yang membedakan sanksi ini biasanya disepakati itu hanya guru yang membuat. Siswa itu cuma tahu. Seperti kalau tata tertib sudah dibuat, siswa tidak boleh berambut panjang. Itu masih peraturan. Kenapa? Bahasanya masih negatif. Siswa tidak boleh berambut panjang. Maka yang kita lakukan saat itu ketika dia berambut panjang datang di sekolah, yang kita lakukan bukan berurusan dengan rambut, pungut rumput. Tidak ada urusannya antara rambut dengan rumput. Itu hukuman. Kalau sanksi sudah ditetapkan terlebih dahulu, sudah ada negosiasi terlebih dahulu antara guru bahwa kalau dia panjang rambut ditegur 1 kali, tidak, ditegur 2 kali, tidak, ditegur 3 kali, tidak, maka berikutnya digunting. Itu adalah sanksi. Sudah disepakati terlebih dahulu dan siswa sudah tahu karena itu berupa peraturan. Nah, kalau restitusi di sini ini berbeda. Bukan hukuman dan bukan pula sanksi. Nah, di sini ada yang negatif, netral, positif. Yang negatif ini adalah hukuman. Sementara yang netral ini adalah sanksi dan yang terakhir ini adalah restitusi. Nah, bahasa-bahasa yang muncul di sini atau apa yang tertulis di sini bisa diperhatikan. Kalau dia negatif, ketika seorang siswa melakukan sesuatu biasanya yang muncul, awas, kalau kamu lakukan lagi, nanti ini. Itu sudah biasa kita lakukan sebagai guru. Kenapa? Karena kita sering memberikan hukuman. Terutama saya pribadi. Jadi hukuman itu sudah sering. Berikut, untuk hukuman sudah jelas itu adalah mode paksaan. Karena bukan kerelaan siswa. Kita yang memaksa dia untuk melakukan itu. Dan seterusnya mungkin bisa dibaca di bawah seperti ini. Kalau netral, seperti ini modelnya bahasanya. Dan yang terakhir, kalau dia yang positif. Ini yang positif adalah yang mode restitusi. Jadi bagaimana yang mode paksaan ini berubah menjadi teori kontrol. Artinya siswa itu jadi tahu apa sebenarnya yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau tadi ketika dia tidak membuang sampah pada tempatnya, hukumannya mungkin bisa jadi lari-lari di lapangan, itu hukuman. Kalau sanksi seandainya itu sudah disepakati, maka sudah ada sanksi tertentu bahwa dia harus menyapu, misalnya mungut pulang itu sampah. Tapi ketika dengan teori, dengan restitusi, maka dia sendiri yang menentukan. Dia sendiri yang menentukan apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya dia. Jadi bisa saja dengan metode restitusi, itu pada saat dia membuang sampah tidak pada tempatnya, mungkin yang dia lakukan adalah dia pungut itu sampah. Dia akan menyatakan bahwa apa yang kamu harus lakukan atau apa yang kamu lakukan untuk menebus kesalahan. Maka mungkin yang akan dia lakukan, dia pungut sampah, dia buang pada tempatnya. Tapi itu bukan hukuman, kenapa? Bukan sanksi. Kenapa? Karena itu sudah berasal dari dia. Dia yang mengungkapkan sendiri solusi dari persoalannya. Jadi restitusi itu adalah kita mengharapkan bahwa siswa akan memberi solusi sendiri dari persoalan atau masalah yang dia buat. Bukan lagi menggunakan hukuman dan bukan menggunakan
keyakinan kelas yang mungkin nanti wali-wali kelas ini bisa membuat model-model seperti ini. Jadi ada mungkin di sini contohnya keyakinan kelas. Jadi ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini adalah contoh-contoh keyakinan, menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Tapi ini harus berdasarkan kesepakatan pada siswa. Mereka menginginkan kelasnya dengan model seperti apa. Jadi siswa sendiri yang menentukan, oh saya punya kelas saya suka rapi. Oh saya punya kelas saya suka dia punya gorden harus seperti ini. Dia punya situasi, kesopanan dan sebagainya seperti apa. Itu nanti tinggal kesepakatan di dalam kelas. Yang nantinya dituangkan dalam model seperti ini. Jadi mungkin memang di kelas-kelasnya kita sekarang ini kan tidak ada tata tertib khusus di kelas. Yang ada memang cuma versi skop luas, versi sekolah. Tapi tidak ada tata tertib atau aturan yang kita sepakati yang khusus di dalam kelas. Iya, di dalam kelas sendiri. Jadi ini ada beberapa contoh kesepakatan kelas yang nantinya, jadi Ibu Nurmin dan siapa wali kelas yang ada di sini mungkin di akhirnya ini harus ditandatangani. Jadi silakan siswanya bertanda tangan kalau nanti sudah jadi dalam bentuk karton panjang semuanya ditandatangani sehingga siswa kalau ada yang melanggar, jadi jelas ketika ada yang melanggar mereka itu akan mengemukakan apa saya punya solusi. Nah ini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke teori restitusi yang sebenarnya. Sebelum masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kita kembalikan bahwa kita sebagai seorang guru. Tapi di sini gurunya kelas 2 SD. Bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Jadi anggaplah kita guru SD. Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi rupanya siswa ini datang ke sekolah bawa bekal makan siang. Tapi Doni ini selalu meminta bekalnya dari teman-teman secara paksa. Nah teman-temannya ini melapor ke Ibu Ambar sebagai wali kelas bahwa ini Doni selalu berpaksa meminta bekal. Nah sekarang jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Jadi sekarang mungkin saya minta Ibu Rusdiani. Jika Ibu Rusdiani ini sebagai Ibu Ambar, dan kondisi ini mungkin bisa saja terjadi di kelasnya kita masing-masing. Jika Ibu Rusdiani itu sebagai Ibu Ambar, kira-kira apa yang Ibu Rusdiani lakukan terhadap Doni? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, ini masalah anak-anak itu masalah yang positif untuk kita semua. Apalagi kita juga sebagai orang tua di rumah. Jadi kalau masalah seperti ini kita dapatkan, khususnya saya sebagai pribadi sendiri, maka yang saya lakukan adalah memanggil anak ini, si Doni. Baru saya memberikan penjelasan bahwa perilakunya itu tidak baik untuk dilanjutkan atau untuk dia lakukan setiap hari. Lebih baik dia bawa dari rumahnya sendiri supaya tidak dia membebankan kepada temannya atau dia memaksa. Dan kalau sebagai wali kelas mungkin kita beri surat kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya, supaya nantinya ibunya diberitahu supaya tiap paginya itu dia memberikan bekal kepada anaknya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada? Itu versi Ibu Rusdiani yang jadi Ibu Ambar. Ketika kita berlaku sebagai Ibu Ambar, mungkin apa yang kita lakukan tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Rusdiani. Jadi apa yang kita lakukan terhadap siswa itu tergantung pada apa yang mau kita lakukan saat itu. Jadi kalau versi Ibu Rusdiani ketika jadi Ibu Ambar, maka dia akan memanggil Doni, menyatakan bahwa begini-begini apa yang dia buat itu tidak baik. Berikutnya dia akan menyurat ke orang tuanya, dan itu semua tidak salah. Karena itu memang versi Ibu Rusdiani ketika dia menjadi Ibu Ambar. Semua ini bisa berlaku. Jadi hal-hal seperti ini mungkin bisa saja terjadi pada kelasnya kita masing-masing. Kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira alasan apa sampai Doni paksa teman-temannya kasih bekal? Makanya istilahnya juga ditelusuri dulu dengan cara memang betul memanggil anak tersebut, tapi menanyakan alasannya kenapa berbuat seperti ini, karena bisa jadi mungkin dia memiliki ekonomi yang agak maksudnya beda dengan Alasan lain? Ya, seandainya dia menjadi
Pak Ambar lah. Versi jadi Ibu Ambar. Doni. Jika seandainya itu dia. Jadi yang jelas sesuai dengan teori kontrol tadi, bahwa semua orang walaupun itu melakukan tindakan yang kita anggap tidak benar, sesungguhnya dia melakukan alasan di balik itu. Jadi alasan Doni melakukan itu karena ada dasar-dasar kebutuhan hidupnya. Jadi ketika Doni melakukan itu, ada kebutuhan dasar yang mau dia penuhi. Jadi sesungguhnya ada kebutuhan dasar yang mau dia penuhi. Kebutuhan dasarnya kita ada 5. Ada power, ada belonging, ada survival, ada fun, dan freedom. 5 kebutuhan ini yang mungkin salah satunya mau Doni penuhi dengan melakukan pemaksaan terhadap teman-temannya tadi. Jadi yang pertama, survival ini adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan kita bertahan hidup. Yang berikut, bagaimana kebutuhan kita tentang kekuasaan atau penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan kita tentang kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kita tentang kesenangan. Dan yang terakhir, kebutuhan kita tentang cinta dan kasih sayang. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jika kembali lagi ke persoalan Ibu Ambar tadi, dengan melihat kebutuhan dasar manusia, kalau menurut Bapak dan Ibu, Doni itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Survival. Jadi kalau menurut Ibu Melina, Doni itu mau memenuhi kebutuhan dasarnya dengan survival, dengan kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira menurut Ibu Melina, kenapa memilih kebutuhan bertahan hidup? Karena Doni itu kan setiap hari meminta bekal dari teman-temannya. Mungkin di rumah dia di orang tua jarang membuatkan sarapan, jadi sampai di sekolah dia memaksa dengan teman supaya dia bisa bertahan begitu dari kelaparan. Saat belajar dia lebih fokus begitu. Mungkin ada yang mengungkapkan kebutuhan dasar apa mungkin yang dipenuhi oleh Doni. Silakan Pak Maksi. Saya bicara tentang yang hati sana. Oh, jadi kalau Pak Maksi memilih cinta, Ya, kasih kemungkinan sayang. kan kita tidak tahu latar belakang Doni ini ada di keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Kemungkinan besar dia juga bisa berada di keluarga yang broken home, dan lingkungan sekitar itu bisa membentuk pribadi Doni. Saya yakin bahwa dia merasa anak-anak lain itu berbeda dengan dirinya, yang mendapatkan contoh satu membawa bekal. Itu bukti dari perhatian lebih dari orang tua. Itu dari saya. Mungkin ada. Kalau saya Bu, Ya, silakan Pak Ibrahim. kalau saya mungkin dari sisi powernya yang bintang-bintang itu. Mungkin si Doni ini memaksa teman-temannya untuk mengambil bekal. Mungkin butuh pengakuan bahwa saya ini yang paling kuat di kelas ini. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ibu Doni. Kalau saya, Doni mungkin dia senang gitu, ada rasa puas dalam dirinya ketika dia mengganggu teman-temannya. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Kalau saya, ini kan masih praduga, dan ini teori konsep dasarnya ada 4 ini. Bisa jadi ini keempat-empatnya. Jadi bagaimana sih caranya supaya bisa tahu apa yang menjadi motivasi siapa tadi? Doni. Itu ya pertama harus dipanggil dulu dia kan sama wali kelas, bicara kenapa sih begini. Harus, dan wali kelas itu semestinya memang harus tahu latar belakang setiap siswanya itu, sehingga dia tidak sama ratakan dalam. Nah, kedua, setelah dipanggil tadi itu, kemudian wali kelas tahu latar belakangnya seperti apa, maka treatmentnya bisa jadi beda. Bisa jadi yang pertama akan menghubungi orang tua kalau memungkinkan, kalau misalnya dari hasil tadi itu ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia akan bawa di kelas untuk membangun di kelas membangun rasa dengan teman-temannya, begitu, kebersamaan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke. Jadi bisa kita perhatikan dari satu soalan, setiap guru itu memiliki versi berbeda-beda ketika melihat kebutuhan dasar apa yang sesungguhnya dipenuhi oleh Doni. Seandainya saya bisa datangkan Doni saat ini di tempat ini, maka kita akan lebih tahu sesungguhnya kebutuhan dasar apa yang mau dia penuhi. Dari cuma bacaan tadi, masing-masing guru itu bisa menentukan bahwa dia ini mau survive,
oh dia ini mau power, oh dia ini mau ini. Jadi semua itu memiliki motivasi atau memiliki kebutuhan dasar yang mau dipenuhi ketika dia mau melakukan sesuatu. Kalau sekarang yang kemarin-kemarin yang kita lakukan adalah ketika ada anak yang berlaku tidak baik, itu tidak ada kita berpikir bahwa sesungguhnya kebutuhannya dia ini apa. Tapi selalu kita mendahulukan hukuman, baik fisik maupun verbal. Padahal sesungguhnya yang kita mau lakukan harus seperti ini dulu. Tahap-tahap yang mau kita lakukan harus seperti ini. Supaya apa? Supaya karakter anak atau pribadi personal si anak itu tidak down. Ketika kita langsung menghukum, baik itu hukuman fisik maupun verbal. Jadi itu satu saja contoh. Yang berikut, ini ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru. Jadi karena kita guru, selain guru, mungkin kita di sini semua sudah jadi orang tua, dan ini bisa juga diterapkan di rumah masing-masing karena kita memiliki anak-anak di rumah. Jadi posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru, yang pertama guru itu penghukum. Yang kedua, guru itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru itu bisa menjadi teman. Yang keempat, guru bisa menjadi monitor atau pemantau. Dan yang terakhir, guru itu bisa menjadi manajer. Nah, apa beda dari yang 5 ini? Dan apakah 5-5-nya ini bisa diterapkan? Mungkin untuk penghukum, membuat orang merasa bersalah, ini pasti sudah sering sekali kita lakukan. Paling sering kita lakukan. Kalau saya pribadi, mungkin lebih banyak di nomor 1. Ya, jadi saya pribadi. Dan yang kedua, mungkin ini, membuat orang merasa bersalah. Secara tidak sadar, apa yang kita ucapkan, gestur tubuh kita, itu ada di posisi 1 dan 2. Nah sekarang, untuk motivasi eksternal, ini ada identitas gagal dengan identitas yang berhasil. Kalau identitas gagal, maka ada 2, sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Sementara untuk yang identitas sukses, itu bisa jadi teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 3 ini yang bisa membuat siswa itu bisa muncul karakter bagusnya, bisa menjadi sukses. Kenapa? Kalau kita berlaku yang 3 ini. Yang 3 ini pun masih ada yang lemah di antara yang 3 ini. Jadi kalau guru berbuat misalnya di penghukum, dia biasanya menghardik. Kalau tidak petunjuk-petunjuk, ngana memang begini, maka itu adalah model guru penghukum. Dan itu pasti paling sering. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya begitu ada yang berbuat, mungkin kemarin-kemarin kita paling ada, begitu ada yang berbuat, mana saya ingat orang tua. Nah itu adalah model guru yang menjadi pembuat rasa bersalah. Itu adalah identitas yang gagal. Iya. Ya, jadi yang selama ini kita lakukan, kita merasa bahwa itu sudah benar, padahal itu adalah identitas gagal. Nah sekarang, ya, jadi yang sekarang ini mau kita terapkan, kalau bisa kita di posisi yang paling tinggi berubah menjadi manajer. Kalau kita menjadi pemantau atau monitor, ketika kita menjadi pemantau atau monitor, maka kita harus ada data-data. Contoh, harus ada data ketidakhadiran siswa misalnya, harus ada data tentang pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Itu kalau kita mau jadi pemantau, harus ada data-data itu. Dan berikutnya kalau menjadi teman, nah ini gampang karena ada beberapa mungkin guru ya yang muda-muda, ini mungkin gampang untuk bisa berteman dengan siswa. Tapi kalau guru-guru yang mungkin usianya sudah itu tidak lagi mudah untuk bisa menjadi teman siswa yang umur 15 tahun. Iya. Sudah menjadi penghukum. Iya. Selalu kita menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi sekarang itulah yang harus kita ubah. Nah, kalau penghukum ini biasanya muncul kata-kata seperti ini. Jadi mungkin kata-kata yang ada ini kan cuma contoh saja, tapi kata-kata yang lain itu kan lebih banyak. Ini adalah contoh bagaimana guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum. Kalau Ibu Rabi selalu saya. Selalu saja kamu Yang yang penting mengajarkan. jangan guru rasa berkata anak toh. Tapi sebagai pribadi guru, ini memang paling sering kita lakukan. Tapi memang sering. Iya. Jadi paling sering kita lakukan sebagai pribadi. Awas itu ada sebelum belakangnya itu. Nah, kalau membuat rasa bersalah
Film mana ya? Jadi biasanya siswa itu kan langsung down, langsung benar-benar patah semangat. Jadi membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, Sadari dosa lagi. Jadi tahun 2022 harus kalau kita berubah menjadi teman, jadi mungkin ada bahasa-bahasa yang bisa kita buat ketika kita berubah menjadi teman. Hanya saja memang agak berat untuk berubah menjadi teman karena dari sisi usia kita itu susah membaca antara yang 15 tahun dengan kita jauh sekali. Iya, kecuali mungkin dengan siswa-siswa SMA mungkin masih bisa kalau teman. Jadi juga boleh teman tapi hanya siswa-siswa tertentu. Iya. Ada beberapa siswa Kalau mungkin kita yang untuk bisa. saya Dan mungkin kadang juga siswa takut membaca cerita dengan dia. Pak Asir boleh kata main Pak Asir. Kalau dia panggil mama, supaya tangan. Minum tua. Yang berikut monitor atau pemantau. Nah ini, kalau yang monitor atau pemantau memang harus dilengkapi dengan data-data. Jadi mungkin kalau saya kemarin sudah melakukan restitusi, saya meminta bantuan Raya, saya ubah Raya itu Rosmin itu menjadi Raya, karena saya pikir Rosmin mungkin tidak gampang untuk bisa bicara, tidak mudah untuk bicara. Jadi karena saya punya data bahwa Rosmin itu di pembelajarannya saya itu sudah 4 kali tidak hadir. Nah 4 kali dengan kondisi COVID itu kan berarti dia sudah berbulan-bulan untuk tidak hadir. Jadi saya melakukan restitusi, menanyakan bagaimana apa alasannya dia dan kenapa dia melakukan itu. Saya memanfaatkan Raya untuk restitusi. Jadi semua restitusi itu bisa dilakukan oleh semua guru, tidak nanti semua dilimpahkan ke guru itu. Dan yang terakhir ini sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu ya namanya manajer itu mungkin dia tidak ada memihak mana yang salah dan mana yang benar, tapi dia mau mencari solusi. Dan biasanya solusi itu diharapkan langsung dari yang bersangkutan. Kalau misalnya kita di pesta di rumahnya kita, tiba-tiba ada undangan yang datang. Ada undangan yang datang, begitu datang maka saya pecah gelas. Kira-kira begitu dia memecahkan gelas, yang bakal si pecah gelas itu kira-kira apa yang dia mengatakan sama tuan rumah? Pasti nanti dia ganti atau apa, minta maaf. Jadi apa saja yang bisa dilakukan. Dan biasanya kita sebagai yang punya pesta karena tidak apa-apa, begini. Tapi biasanya yang seharusnya sebagai tuan pesta itu kalau diteorikan ke teori restitusi, maka dia tidak boleh hanya sekedar memberi maaf, melainkan dia mengharapkan yang melakukan kesalahan itu menentukan sendiri apa yang dia mau buat untuk menebus kesalahan. Jadi dia yang menentukan sendiri apakah dia minta maaf, apakah dia mau ganti itu gelas dan sebagainya, tapi itu dari dia, bukan kita yang menentukan. Itu teori restitusi yang sekarang ini. Jadi kita diusahakan sebagai guru berubah menjadi manajer. Jadi yang kalau manajer dia punya pertanyaan, keyakinan apa yang kamu langgar di kelas. Ketika dia melakukan itu di dalam kelas, keyakinan apa yang kamu langgar di kelas. Supaya dia jadi tahu, oh saya tadi misalnya dia bully, berarti dia sudah tidak menghormati, melanggar, atau dia melakukan cubit dan sebagainya, dia berarti bully, tidak menghormati. Dia sendiri, jadi kalau tidak menghormati, Anda melakukan tadi itu, apa yang kamu melakukan? Nanti dia sendiri yang ungkapkan, oh nanti saya pergi minta maaf ibu. Tapi bukan kita yang menentukan, Ngana pergi minta maaf karena tadi Ngana sudah bully. Itu lain konsepnya. Tapi diusahakan agar dia sendiri yang mengungkapkan solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Nah ini ada kata-kata yang di atas. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Ada pilihannya di bawah. Jadi kira-kira kalau kita jadi guru, ada siswanya kita melakukan kesalahan, ada pilihan di bawah itu. Kira-kira yang mana yang mau kita ambil? Kata-kata mana yang mau kita ungkapkan? Jadi dan mendiamkannya. Tidak, maksudnya tidak juga. Kenapa kamu lakukan? Jadi semua ada pilihan di sini. Dan ternyata menurut teorinya apa pilihan yang ada di sini itu semua
cocok ketika kita lakukan ketika ada siswa yang bermasalah, karena jelas ini akan membunuh karakternya. Jadi apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Nah, yang mau kita lakukan itulah dia, dengan menggunakan teori restitusi. Jadi ada dia punya ahli-ahli yang bicara tentang restitusi. Jadi kacamata belum sampai sana. Jadi bagaimana restitusi ini dilakukan supaya siswa bisa memperbaiki kesalahannya dengan catatan itu dari dalam dirinya, sehingga dia punya karakter bisa terbentuk, sehingga kalau misalnya dia yang menentukan solusinya, itu jelas dia tidak akan lagi malu-malu untuk kembali ke kelasnya. Jika dia melakukan persoalan di kelas, begitu dia menentukan solusinya, dia tidak akan malu untuk masuk kembali di kelas, karena dia akan bisa kembali ke kelompoknya karena dia sudah melakukan restitusi. Jadi ini ada perbedaan restitusi dengan hukuman. Jadi ada 10 perbedaan restitusi dengan hukuman. Ini yang ada perbedaan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran. Jadi ini tawaran bukan paksaan. Tidak boleh lagi memang betul dia harus meminta maaf tapi muncul dari mulutnya guru. Tidak boleh, tapi melainkan harus dia sendiri yang mengungkapkan itu. Jadi itu yang namanya restitusi. Iya, jadi harus. Jadi mereka akan mengungkapkan sendiri keinginannya tanpa dipaksa. Nah ini bagaimana caranya kita melakukan restitusi. Mungkin selama ini sudah sering kita lakukan restitusi, cuma masih belum pas. Jadi ada langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Ada 3 tahapan. Biasanya juga dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi cuma ini saja yang kita lakukan. Yang pertama untuk menstabilkan identitas biasanya yang masih buta-buta. Jadi untuk menstabilkan identitas biasanya yang kita ucapkan, tenang, bukan cuma kamu yang pernah berbuat salah, atau apa yang kamu lakukan ini sebenarnya salah, tapi ini begini. Jadi ada penguatan diri, tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi ada menstabilkan identitas dulu. Jadi walaupun ini tulisannya kecil, nanti bisa mungkin di-share sebentar dia punya materi. Yang berikut, validasi tindakan. Jadi ada kata-kata yang mungkin bisa kita gunakan ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jadi ada kata-kata, sehingga kalau dengan kata-kata seperti ini, saya rasa siswa tidak akan kecewa, tidak akan kecil hati. Jadi karena kata-kata yang kita gunakan juga adalah kata-kata yang bisa membangun karakter. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan kepada mereka, kira-kira keyakinan apa yang dilanggar di kelas? Seperti apa nanti solusinya? Jadi kita berubah menjadi dengan bahasa-bahasa yang positif. Jadi saya pribadi, saya akan belajar bagaimana caranya mengubah bahasa yang negatif selama ini diubah menjadi bahasa-bahasa yang jadi memang ya, jadi rasanya menjadi seperti capek, tapi kita usahakan bisa terbiasa ini. dalam diri ya. Jadi kita mengubah kata-kata jangan, tidak boleh, kita upayakan diubah menjadi kata-kata yang jauh lebih positif. Jadi mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan tadi itu bisa bermanfaat, khususnya nanti untuk para wali kelas. Jadi nanti wali kelas nanti mungkin besok di kelas-kelas tertentu, mungkin Ibu Fitri, saya mungkin akan masuk di kelas 8 akan mungkin saya akan membuat keyakinan kelas, khusus di kelas itu. Mungkin para wali kelas itu mungkin bisa mengikuti di belakang supaya nanti bisa langsung membuat masing-masing keyakinan di kelasnya masing-masing. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini Julio.